Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Mana isinya? Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Kimi yang berusia 5 tahun adalah anak sepasang suami istri yang mencari nafkah dengan membuka sebuah toko kelontong kecil. Suatu hari, Kimi dihukum oleh ayahnya. Mengapa? Karena Kimi mengambil selembar kertas kado berwarna emas yang digunakannya untuk membungkus sebuah dus kecil. Ayahnya marah karena toko kelontong mereka belakangan sedang sepi imbas pandemi. Keesokan harinya, pagi-pagi, Kimi kecil menemui ayahnya sambil membawa dus yang telah dibungkusnya dengan kertas kado berwarna emas itu. Kimi menyerahkannya kepada sang ayah sambil berkata, "Selamat ulang tahun, Papa. Ini kado untuk Papa." Ayahnya baru tersadar bahwa hari itu memang adalah hari ulang tahunnya. Ia merasa malu dan menyesal karena kemarin malam telah menghukum Kimi. Ia memeluk Kimi sambil mengucapkan terima kasih. Namun amarahnya muncul kembali ketika ia membuka dus kado itu dan tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Dengan suara keras, ia memarahi Kimi. "Tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu memberi dus hadiah kepada seseorang, harus ada sesuatu di dalamnya?" Sambil berlinang air mata, gadis kecil itu berkata, "Papa, kotak itu tidak kosong. Aku memasukkan ciuman-ciumanku ke dalamnya. Aku mengisi penuh kotak itu dengan cinta. Semuanya buat Papa." Hati sang ayah pun hancur. Ia merangkul gadis kecilnya, meminta maaf dan berterima kasih untuk cinta yang diberikan Kimi kepadanya. Sejak saat itu, ia meletakkan kotak terbungkus kertas warna emas itu di samping tempat tidurnya. Setiap kali hatinya merasa susah atau kecewa atau sedih, ia membuka kotak itu, mengambil sebuah ciuman dari dalamnya sambil mengingat ketulusan kasih gadis kecil yang telah menaruh ciuman-ciuman di dalam kotak itu. Dan ia mendapat kekuatan, pengharapan, semangat untuk terus melangkah. Ibu Bapak, Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Kalimat itu bagi banyak orang mudah diucapkan, namun sulit dipraktikkan. Kecenderungan banyak orang pada umumnya adalah percaya karena melihat,
persisnya melihat yang kasat mata. Kalau sudah ada, sudah nyata, maka aku percaya karya Allah yang mengasihi kita, yang punya rancangan baik bagi kita, kadang tidak kasat mata. Di dalam situasi seperti itulah kita diajak untuk memandang dengan mata iman. Percaya sekalipun belum, bahkan tidak melihat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami suka meragukan kasih Allah karena belum melihat bukti nyata dari pertolongan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tambahkanlah hikmat, kekuatan pada kami, agar kami mampu sungguh-sungguh merawat, menumbuh kembangkan sikap iman yang benar, percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan, tolonglah kami. Kami terus berdoa bagi mewujudnya kedamaian dan perdamaian di dunia ini, khususnya bagi penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina yang sampai sekarang masih terus berperang. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya bagi mereka yang menjadi korban akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Ada ratusan orang yang menjadi korban, dan sekian banyak orang yang masih ada di pengungsian. Ada sekian banyak rumah yang hancur, yang rusak. Bagi upaya-upaya menolong mereka, kami berdoa. Kami juga memohon agar gereja di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah dapat terus dengan setia, dengan sukacita melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk ikut serta di dalam misi Allah mewujudkan shalom di dunia ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi, baik kami sebagai pribadi maupun beserta dengan keluarga masing-masing. Mungkin ada yang bergumul karena masalah himpitan perekonomian. Mungkin ada yang sedang mengalami beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada pasutri yang masih terus berharap akan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Mungkin ada
orang-orang muda yang galau karena ketidakpastian di masa depan mereka. Untuk semua itu kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi Angel, bagi Ibu Damayanti, Ibu Oktarina, Ibu Naomi, Ibu Erna, dan juga ada beberapa orang yang harus menjalani isolasi baik mandiri maupun dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID. Bagi mereka kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kembali kami serahkan seluruh keberadaan kami masing-masing seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya malapetaka. Berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, supaya besok kami boleh bangun dengan kekuatan yang terbaru, dengan semangat yang terbaru, untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.